Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, dari firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami jalani hari-hari kami, bahkan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam pembacaan Mazmur pasal yang ke-89. Mazmur 89 ayat yang ke-53. Ya. Mazmur 89 ayat 53 saya akan bacakan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Oke. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu tetap percaya saat janji Tuhan terlihat gagal. Sekali lagi, tetap percaya saat janji Tuhan terlihat gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh pemazmur Etan. Ya, dan Mazmur ini bukanlah Mazmur yang terlahir dari keadaan yang berbahagia. Melainkan kalau kita pelajari pada waktu itu, saat Mazmur ini ditulis, bangsa Israel sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Bisa dibilang dalam keadaan gelap dalam sejarah Israel. Nah, bangsa yang dahulu hidup di bawah pemerintahan Daud yang sangat berjaya gitu ya, dalam pemerintahan Salomo yang kaya dan akhirnya menjalani hidup dalam kehinaan dan pembuangan. Seolah-olah janji Tuhan kepada Daud bahwa tahtanya akan kokoh selama-lamanya tampaknya seakan-akan tidak berlaku lagi. Ya. Namun di tengah situasi yang gelap tersebut, ya, kita melihat pemazmur Etan, orang Eza, tetap berseru di ayat yang kedua, dikatakan, kasih setia Tuhan, di ayat yang kedua, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Ya, dan ini adalah sebuah iman yang sangat luar biasa. Ya, dia tetap memuji Tuhan saat janji Tuhan belum tampak nyata. Yang Etan ingat adalah Tuhan sudah berjanji bahwa pemerintahan Israel akan ada untuk selama-lamanya. Ya. Dan dia tidak melupakan itu. Dan dia tetap beriman bahwa janji Tuhan akan tetap berlaku kepada bangsa Israel. Ya. Dalam Mazmur ini, pemazmur tidak menutup mata terhadap kenyataan yang pahit. Kalau kita melihat, ia jujur kepada Tuhan. Dia katakan kerajaan telah runtuh, raja telah dihina, dan umat telah hancur. Namun di balik semua itu, ia mengingat sesuatu yang lebih besar, bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya, di awal Mazmur Etan menegaskan di ayat yang kelima, ayat yang keenam. Di ayat yang keenam dikatakan, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Ya, artinya pemazmur ingin mengatakan bahwa kesetiaan Allah tidak diukur dari situasi, tetapi dari sifat Allah itu sendiri. Ya, janji Tuhan tidak pernah batal hanya karena keadaan tampak berlawanan. Ya, janji Tuhan tidak pernah batal meskipun keadaan seolah-olah tidak terlihat ditolong Tuhan. Ya. Saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mungkin hidup di tengah situasi di mana janji Tuhan tampak gagal dalam kehidupan kita. Doa kita belum dijawab, apalagi impian kita belum terwujud, lalu pelayanan kita mungkin hasilnya
terlihat seakan-akan tidak sesuai ekspektasi kita, ya, tidak sesuai dengan bayangan kita. Tapi kita mau sama seperti Ethan, pemazmur Ethan. Kita dipanggil untuk tetap percaya pada karakter Allah. Sekali lagi, meskipun belum terlihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang mungkin terlihat gagal bagi manusia, sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Allah untuk penggenapan yang lebih besar. Nah, kalau kita melihat ternyata iman Mazmur atau pemazmur Ethan ini ternyata tetap dilengkapi atau digenapi oleh Allah sendiri, tapi lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah keselamatan, janji Allah kepada Daud akhirnya digenapi melalui Yesus Kristus, yaitu Raja yang kekal, yang tahtanya memang tidak akan pernah berakhir. Nah, kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal pertama ayat 32-33 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kalau kita melihat sampai sekarang, nama Yesus Kristus, Sang Penyelamat, tetap dielu-elukan. Kenapa? Karena ini adalah janji Tuhan. Keturunan Daud yang akan memerintah selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Jadi, keadaan bangsa Israel yang waktu itu dalam masa gelap, ternyata digenapi oleh Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika janji Tuhan terasa lambat atau bahkan tampak tidak nyata, ada hal yang harus kita imani. Pertama, ingat siapa yang berjanji. Allah yang setia tidak akan pernah berubah. Meskipun keadaan sekarang seakan-akan doa kita, impian kita, permintaan kita kepada Tuhan belum terjawab. Tapi yakinlah dan percaya, sama seperti pemazmur Ethan, bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita imani lagi? Jangan biarkan keadaan menentukan imanmu. Ya, sekali lagi, jangan biarkan keadaan menentukan imanmu, tapi biarkan iman kita menentukan keadaan tersebut. Mungkin keadaan bisa membuat kita kecewa, mungkin keadaan membuat kita sakit hati, tapi jangan sampai keadaan itu menghancurkan iman kita. Saat keadaan seperti itu datang dalam kehidupan kita, biarkan iman kita yang menentukan. Dengan cara seperti apa? Percaya bahwa Tuhan pasti akan tetap turut campur tangan dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, apa yang harus kita imani? Apa yang harus kita lakukan? Yang selanjutnya adalah teruslah menyembah dan memuji Tuhan seperti pemazmur Ethan. Sebab pujian di masa sulit adalah bukti iman sejati. Kenapa pujian di masa sulit adalah bukti iman sejati? Karena berapa banyak orang yang tidak mampu bersyukur saat keadaannya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Berapa banyak orang yang mundur dari imannya karena keadaan di sekitarnya tidak baik-baik saja. Maka saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam masa sulit kita, itu adalah bentuk iman yang sejati dalam kehidupan kita. Ya. Lalu pertanyaan untuk kita pada saat ini. Ya. Adakah janji Tuhan dalam hidup kita yang saat ini belum terpenuhi? Mari kita tetap beriman. Karena Tuhan tidak akan pernah mau. Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti akan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, apakah kita dapat memuji dan mempercayai Tuhan dalam situasi tersebut? Setiap doa kita belum terwujud, janji Tuhan belum terwujud dalam kehidupan kita, apakah kita mampu tetap memuji dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Tetaplah memiliki iman sama seperti pemazmur Ethan. Meskipun dia tidak melihat janji Allah dinyatakan, tapi dia tidak berhenti percaya dan memuji Allah. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ketiga janji-Mu terasa jauh dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami tampak gelap.
Biar Tuhan menolong kami untuk tetap percaya. Ajarkan kami untuk menyanyikan kasih setia Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang baik, tetapi juga saat kami tidak mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan janji-Mu tidak akan pernah gagal. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh datang dalam kehidupan kami. Biar kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi selalu kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami, bahkan dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.